Di awal film, kita ditujukan kepada mantan polisi bernama Chris. Di sini terlihat ia yang sedang melatih sejumlah remaja untuk bela diri. Setelah keluar dari kepolisian, Chris ternyata membuka Sasana untuk menjadikan ladang pencahariannya setelah mengetahui betapa busuknya aib kepolisian. Namun saat sesi pertama selesai, terlihat para muridnya malah tidak puas dengan pelatihan Chris dan menilai bahwa seni bela diri Chris sangat cupu dan kuno. Alhasil mereka pun menuntut Chris untuk mengembalikan seluruh biaya pendaftaran sebagai bentuk komplain. Mendengar hal itu tentu saja Chris tidak keberatan dan mengembalikan uang-uang mereka semua. Dari sini Chris paham betul bahwa semua orang meremehkan kemampuan bela dirinya. Hal itu membuat Chris saat ini tak memiliki satupun murid di sasananya. Dan tak lama ia dihampiri oleh salah satu kerabat ayahnya yang bekerja di kepolisian bernama Archer. Di sini Archer meminta Chris untuk kembali ke kepolisian karena ia tahu Chris memiliki bakat yang mumpuni. Apalagi almarhum ayahnya merupakan salah satu polisi terbaik yang telah berjasa membuat orang kembali percaya kepada kepolisian. Tapi Chris yang sudah muak dengan sistem kepolisian menolak mentah-mentah ajakan Archer meski Chris sekarang tak lebih hanyalah seorang pengangguran. Singkat cerita di keesokan harinya, Chris mendatangi kantor polisi untuk menawarkan sasananya. Dengan begitu Chris merasa bahwa salah satu dari polisi akan tertarik untuk menimba ilmu bela diri mereka dan mengikuti program sasananya. Sesampainya di salah satu ruangan terdapat anggota polisi yang bernama Ken yang ternyata Ken adalah saudara kandung dari Chris. Tak lama datanglah polisi senior bernama Hutton yang ditemani anak buahnya yang bernama John. Bukannya tertarik, Hutton malah merendahkan profesi Chris dan membuat mereka berdua terlibat pertengkaran kecil. Namun hal itu dapat dilerai berkat keberadaan Archer. Hutton yang merasa kesal meminta Chris untuk membuktikan kebolehan sasananya. Chris yang mendengarnya pun menyetujui tantangannya dengan saling adu refleks, di mana mereka berdua saling memegang spidol dan siapa saya yang terkena coretan spidol dia yang kalah. Namun mendengar permainan dari Chris, Hutton sontak menertawainya dan menganggap remeh Chris. Ketika permainan telah dimulai tiba-tiba, yang awalnya Hutton terlihat keras, setelah diberikan pembuktian oleh Chris, yang ada Hutton jadi kertas dan dibuat malu di depan atasannya yaitu Archer. Setelah kejadian itu, Chris bertemu dengan seorang detektif wanita yang bernama Michelle. Di sini terlihat Chris begitu akrab dengan wanita detektif itu. Ternyata hal itu disebabkan detektif Michelle adalah mantan pacarnya Chris. Di sana juga Michelle menyinggung soal saudara Chris yaitu Ken. Namun Chris menjawab biasa saja karena dia memang tak cukup akur dengan saudara kandungnya tersebut. Setelah pertemuan singkat Chris pun mengantarkan Michelle ke rumahnya. Di sini terlihat mereka terlibat CLBK dan saling berjanji akan saling tukar kabar kembali. Meski sekarang Chris bukan lagi bagian dari kepolisian, tapi hal itu bukan permasalahan bagi Michelle. Di sisi lain terdapat sebuah pertemuan yang direncanakan oleh para pengendar barang haram. Namun ketika transaksi akan dilakukan, ternyata para polisi sudah mengetahui dan menyergap tempat tersebut. Alhasil para polisi berhasil meringkus berandalan yang sempat menjadi buronan. Di sini Ken juga terlibat dalam penangkapan kasus tersebut. Namun ketika ia ingin membawa tersangka ke kantor polisi, tiba-tiba datanglah seorang polisi lain yang bernama Harry, meminta Ken untuk menyerahkan berandalan tersebut agar dapat diusut oleh dirinya. Don't do me like that! Singkat cerita terlihat Chris yang sedang bersantai. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang yang ternyata Ken dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hal itu juga disaksikan oleh tetangga kosnya Chris dan yang paling mengejutkan para polisi sudah mengepung kosan Chris dan Chris difitnah sebagai dalang dari kasus ini. Freeze. Stop there. Pada detik inilah Chris sadar bahwa ia telah dijebak. Bahkan dalam hitungan detik Chris turut kehilangan saudara kandungnya yang telah menghembuskan nafas terakhirnya. Merasa telah dikhianati, Chris pun tak segan-segan untuk menghabisi para polisi tersebut. Paginya apartemen Chris dinyatakan sebagai TKP atas tewasnya Ken. Di posisi ini Michelle pun hadir untuk melihat langsung kondisi tempat tersebut. Dari hasil penyelidikan dengan kondisi Ken yang parah oleh luka tembak, beberapa polisi pun mencurigai Chris sebagai pelaku utama dan dinyatakan buron. Dan sisi lain dua polisi tadi yang ternyata masih selamat dari keganasan Chris harus menemui Hutton.
Dan terlihat Hutton merasa kecewa kepada mereka karena Chris berhasil lolos. Hal itu tentu saja membuat ancaman bagi mereka karena bisa saja kondisi ini menjadi bumerang kepada Hutton sendiri. Kembali lagi kepada Chris yang sedang mendatangi suatu tempat meski sejauh ini Chris terus saja diintai oleh pihak kepolisian. Hingga tibalah ia di suatu bar, namun tak sangka-sangka. Namun bukan Chris namanya jika ia tidak mampu menahan serangan dari para polisi tersebut. Chris yang memang mempunyai kemampuan di atas rata-rata berhasil melumpuhkan mereka dengan begitu mudahnya. Di sisi lain terlihat Michelle bersama temannya yang juga menjadi bagian dari kepolisian, sedang membongkar suatu flash disk yang terdapat dalam kantung celana Ken untuk dijadikan bukti kejadian tersebut. Kembali lagi kepada Chris, di sini Chris merencanakan sesuatu dan pergi ke minimarket untuk membeli kebutuhan tempurnya dengan tujuan melakukan aksi balas dendam atas kematian saudara kandungnya. Singkatnya Chris pun melancarkan aksinya dengan mendatangi salah satu rumah dari komplotan oknum polisi. Tanpa basa-basi Chris pun menghajar polisi tersebut tanpa meminta keterangan sedikit pun. Dan aksi tersebut terus membrutal pada malam itu hingga sebagian dari para oknum polisi dibantai abis hingga tak tersisa. Scene pun beralih kepada tangan kanan dari Hutton yaitu Harry yang sedang menghampiri bocil yang sedang mabar FF. Di sini kita diperlihatkan sebuah aib dari kepolisian yang ternyata Harry berniat melakukan hal yang kurang pantas kepada bocil tersebut. Ketika sedang asyik menyalahgunakan wewenangnya, tanpa Harry sadari ternyata sembari tadi Chris memperhatikan gerak-geriknya, hingga terjadilah perbaku hantaman antara veteran polisi dengan oknum polisi tak bertanggung jawab. Di sini Chris terus mempermainkan Harry hingga Harry dibuat kewalahan dengan kebolehan Chris, sampai pada akhirnya Harry dapat ditumbangkan dan tergeletak tak bernyawa. Singkat cerita bertemulah Michelle dengan Chris. Chris pun menceritakan hal yang sebenarnya terjadi di mana ternyata Michelle juga sudah mengetahui kebenaran tersebut. Chris pun dibawa juga ke kediaman temannya yang mana ia berhasil membongkar suatu fakta pahit. Namun belum juga mengetahui isi flash disk tersebut tanpa disangka serangan mendadak pun terjadi, sehingga saat itu juga teman dari Michelle menghembuskan nafas terakhirnya. Michelle yang terluka pun tak bisa berbuat banyak, di mana hal itu menyebabkan pelaku penembakan bisa lolos dengan mudahnya. Di sini Chris pun dipaksa untuk bersembunyi sembari mendengarkan sebuah rekaman yang menjadi bukti di dalam flash disk tersebut. Saat rekaman tersebut diputar, terkuaklah sebuah fakta yang mana penyebab dari kematian Ken adalah sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Harry dengan perintah dari atasannya yaitu Hutton. Yang mana hal tersebut demi menutupi sebuah tindakan yang dilakukan oleh para oknum polisi dengan tanpa sebab membunuh para tersangka pada malam kejadian kemarin. Dan hal tersebut kebetulan disaksikan oleh Ken sendiri yang langsung berniat melaporkan kejadian itu ke media supaya kebusukan internal polisi dapat dicium menyeluruh oleh masyarakat. Namun rencana itu dapat digagalkan oleh Harry dan kawan-kawan dengan membawa Ken untuk menghadap malaikat kematian. Singkatnya entah mengapa Michelle sudah berada di sebuah ruangan dengan kondisi yang terikat, yang menandakan Michelle dijadikan sandera oleh Hutton. Di tempat tersebut juga terdapat puluhan polisi yang sedang berjaga. Namun di sisi lain terlihat Ken sedang bersiap untuk pertarungan terakhirnya dengan diawali berdoa untuk sang ayah yaitu polisi terakhir yang menjunjung tinggi kebenaran dan memberantas semua kebatilan. Hutton yang menyadari bahwa Chris akan mendatanginya pun sudah bersiap dengan mode tempurnya. Namun plot twist di sini terjadi di mana dalang yang sebenarnya bukanlah Hutton. Ternyata Hutton hanyalah kambing hitam dari rencana Archer yang mana ia adalah sesosok penyebab atas semua kejadian ini. Archer pun menjadi sebuah pemeran di balik layar yang menjamin semua tindakan anak buahnya dan menutupi semua aib-aibnya. Namun singkatnya datanglah Chris dengan tekad kebenarannya yang mana Chris langsung dihadang oleh Hutton. Chris pun dengan penuh keberanian menantang Hutton 1 lawan 1. Dan hal itu langsung diiyakan oleh Hutton untuk membalaskan atas dipermalukannya ia pada tempo hari. Namun sayangnya Chris tetaplah Chris, seseorang guru sasana yang dulu diremehkan oleh kepolisian berhasil menumbangkan Hutton dengan mudahnya. Akan tetapi Hutton yang pada dasarnya licik, ia tak mau mati konyol sendirian, ia mengangkat pistolnya ke arah Archer dan melepaskan tembakan dengan maksud tujuan mengajak Archer untuk menghadap pada Sang Maha Kuasa bersama-sama.
Dan pada akhirnya Chris berhasil membalaskan dendam saudara kandungnya sekaligus membongkar aib oknum kepolisian dengan didukung oleh Michelle yang akan melindungi Chris dari segala tuduhan. Namun Chris yang menjunjung tinggi keadilan, ia menyerahkan diri dengan cuma-cuma kepada pihak berwajib untuk diusut dan diberikan hukuman yang setimpal dengan semua yang telah ia perbuat. Dan film pun tamat.